nggak suka. Bukan nggak suka. Bagi saya ngapain gitu kalau 50-50. Karena kita kan pengusaha. Kita semuanya harus secure kan. Ini dari pengalaman Pak Hermanto nih. Makanya sekalian saya mau tanya juga nih tentang hotel juga mungkin ya. Bisnis apa sih Pak yang harus dihindari? Bisnis yang merugikan orang banyak. Itu kan udah pasti Pak. Itu udah pasti karena biasanya bisnis begitu kan pidana itu kan. Bisnis yang maksudnya ya nggak merugikan orang mungkin. Ada nggak sih sektor yang Pak Hermanto tuh nggak rekomen? Jangan deh. Kayak misalnya anak Pak Hermanto tanya gitu. Ini bisnis misalnya restoran contoh ya atau yang lain. Restoran oke lah. Nggak perusahaan-perusahaan yang harmful, yang efek-efeknya nggak bagus, ya itu jangan masuk lah. Saya banyak lah perusahaan, bukan saya lihat cuma dari laporan keuangannya. Ada sektor-sektor yang saya nggak masuk memangnya. Meskipun laporan keuangannya bagus. Kalau misalnya ancaman apa sih yang Pak Hermanto lihat pengusaha ini selama mungkin 10 tahun ke depan nih? Pengusaha-pengusaha yang baru mau bikin bisnis, ancaman apa nih yang besar untuk mereka? Ancaman kalau mereka terlalu greedy di dalam berinvestasi tanpa perhitungan matang. Jadi banyak orang yang mungkin merasa wow apa yang saya pegang berhasil semua nih. Jadi semakin lama semakin pede dan dia masuk kemana-mana yang sesungguhnya mereka nggak paham. Jadi ancamannya masuk kayak mereka nggak ngerti. Iya banyak itu. Itu. Akhirnya dia kena juga dan bisnis utamanya juga hilang. Jadi biasa orang kaya itu kesalahannya justru kalau salah investasi kebanyakan ya. Sebenarnya mereka udah cukup hidupnya buat hidup seumur hidup karena serakah mungkin terus masuk bidang salah. Yang dia nggak paham. Jadi saya kalau you lihat diversifikasinya banyak bidang, tapi semuanya itu ada perhitungan yang matang. Ini mungkin pertanyaan yang sedikit di luar bisnis tapi masih menyangkut. Apakah sebagai seorang pengusaha kita harus